Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji normalitas dengan residual. Nah, sebelum kita masuk ke SPSS, saya jelaskan dulu konsep dasar uji normalitas dengan residual. Nah, kalau uji normalitas dengan residual itu uji normalitasnya tidak dilakukan pada datanya, tetapi melainkan pada residunya. Sehingga langkah pertama yang akan kalian lakukan itu adalah mencari residu. Ya, baik itu dengan analisis regresi ataupun dengan analisis eksperimen. Apakah ANAVA, ANACOVA, MANOVA, t-test itu bisa mencari residunya. Nah, nanti pada saat menjelaskan langkah SPSS, saya jelaskan dua versi. Satu versi dengan regresi, yang satu versi dengan eksperimen. Oke ya, setelah kita tahu konsepnya, yaitu pada kata kuncinya itu ada pada residunya, maka panduan pengujiannya ada seperti ini. Nah, nanti setelah kalian melakukan langkah SPSS, klik ini, itu, akan muncul sebuah tabel, yaitu tabel One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Nah, di tabelnya ini ada nanti baris paling bawah ada baris asimsig. Ini asimsig to tile ya. Asimsig to tile. Nah, yang kalian perhatikan adalah bagian ininya, asimsig to tile. Panduannya seperti ini. Nah, kalau nilai asimsig to tile yang didapatkan itu lebih dari 0,05, maka dinyatakan normal atau data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, kalau sebaliknya, kalau asimsignya itu kurang dari sama dengan ya, ini kurang dari sama dengan 0,05, maka data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Itu panduan pengujiannya. Nah, mengenai praktek SPSS-nya akan saya jelaskan dengan regresi dan eksperimen. Yang pertama saya akan coba regresi ya. Ini saya punya data, sederhana saja, regresi linear 1x 1y. Nanti kalau misalkan kalian itu punya variabel x-nya lebih banyak, ya silahkan nanti ditambahkan x1, x2, dan seterusnya. Langkahnya sama. Jadi langkahnya pertama, kalian klik Analyze, Regression, Linear. Oke, setelah dapat muncul kotak dialog seperti ini, ada dependent, independent. Yang dependent itu berarti terikat, Y. Yang independent itu berarti X. Selanjutnya kalian klik Save. Save ini akan muncul seperti ini. Kalau sudah muncul seperti ini, akan kalian harus beri centang pada residual unstandardized. Beri centang ini, lalu continue. Lalu klik OK. Nah, untuk outputnya itu nggak ada yang lain. Yang harus kalian perhatikan itu bagian res ini ya. Ada res underscore 1. Ini residunya berarti. Ini residunya. Nah, sekarang setelah kalian dapat residu seperti ini, langkah pengujian one sample Kolmogorov-Smirnov seperti tadi, kalian klik Analyze, klik Non-Parametric, klik Legacy Dialog, lalu klik Sample KS. Ya, saya ulang, klik Non-Parametric Test, klik Legacy Dialogs, lalu klik One Sample KS. Yang kalian masukkan itu adalah unstandardized res yang tadi, yang ini. Ini masukkan ke sana. Sisanya biarkan saja, lalu klik OK. Nah, di sini muncul sebuah kotak dialog. Di sini muncul sebuah kotak dialog. Sorry, ini muncul tabel ya. Kotak dialog ini output, lalu muncul tabel One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Oke, kita lihat sekarang kriteria pengujian yang saya jelaskan tadi. Kita perhatikan tabel ini, kriterianya seperti ini. Nilai asimsignya kalau lebih dari 0,05, berarti sebelah komanya itu cuman sebiji 0 atau cuman 1 0 yang adanya, maka dia normal. Kalau kurang dari, maka dia tidak normal atau tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, kita lihat hasilnya. Perhatikan tabel ini. Dari tabel ini diperhatikan yang paling bawah ini. Didapatkan 0,006.
Oke, di sini ada 2 nolnya, sedangkan di sini ada 1. Berarti di sini hasilnya ini kurang dari 0,05. Berarti data yang saya punya, yang saya ambil sebarang contoh tadi, itu tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Dia masuk di yang bagian bawah karena dia kurang dari 0,05. Oke, itu yang pertama. Ini uji normalitas residual dengan untuk analisis regresi. Saya akan coba. Oke, saya punya data seperti ini. Hasil belajar, kelas, motivasi, ya. Kalau udah kondisinya seperti ini, berarti ini ANAVA 2 jalur ya, two-way ANAVA. Oke, langkahnya yang pertama seperti regresi tadi, kita harus mencari residunya. Oke, cari residu dengan analisis ANAVA biasa. Analyze, general linear model, univariate. Oke, masukkan hasil belajarnya ke sana, kelas dan motivasi, masukkan ke fix. Oke, setelah semua masuk seperti ini, klik save. Nah, kalau sudah klik save, kalian berikan di sini di bagian residual, berikan unstandardized, lalu continue, lalu oke. Oke, ini outputnya biar ini. Jadi intinya adalah kita udah dapat resnya ini, residunya ini, ya. Setelah dapat residunya ini, langkahnya sisanya sama seperti regresi tadi, analyze, non-parametric test, legacy dialogues, one sample KS. Masukkan residual ke sana. Lalu oke. Nah, di sini dapat hasil ya. Dapat hasil. Outputnya ini jendela dialog output, dapat hasil tabel ini one Kolmogorov, one sample Kolmogorov, Smirnov test. Ya sama seperti yang tadi, kita perhatikan asin sigtutel yang paling bawah. Ya, kalau dia lebih dari 0,05 maka dia normal. Kita perhatikan di sini 0,092. Ini kan lebih dari 0,05. Berarti data yang saya punya untuk yang eksperimen tadi itu bisa disimpulkan bagian yang pertama, atau data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Oke, itu praktek SPSS untuk uji normalitas residual. Itu saya sudah praktekkan untuk regresi, untuk saya sudah praktekkan untuk eksperimen. Nah, untuk eksperimen itu saya jelaskan dengan ANAVA 2 jalur ya, two-way ANAVA. Siapakah tahu kalian punya ANACOVA ataukah MANOVA, itu sebenarnya caranya sama. Caranya sama, intinya adalah kalian harus mencari residunya. Residunya dicari dengan tombol save tadi. Oke, sekian, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.